Lebih lagi dalam apa? Lebih lagi dalam Tuhan. Dalam kita punya tema untuk bulan Jun, pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Oke, ini saya punya tajuk untuk hari ini. Oke, sebelum kita dengar perkongsian firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan atas setiap kebaikan pekerjaan-Mu, campur tangan Engkau Tuhan lewat pribadi kami ya Tuhan Yesus. Di saat kami tidak mampu Tuhan, Engkau hadir, Engkau membukakan jalan bagi kami. Dan biar pada pagi ini Tuhan, Engkau menjamah setiap hati, Engkau membukakan hati kami Tuhan, Engkau membukakan jalan kami Tuhan, supaya kami dapat melihat apakah yang Engkau ingin kami perolehi pada hari ini Tuhan Yesus. Agar kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami tidak datang dengan sia-sia Tuhan, tetapi kami memperolehi sesuatu yang baru dari Engkau. Kami keluar dari ruangan ini Tuhan dengan hati yang baru, dengan pikiran kami yang baru, dengan perasaan kami yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus yang berdiri di depan ini ya Tuhan. Biar hamba-Mu ini Tuhan menyembunyikan Tuhan Yesus pribadiku Tuhan di bawah kaki salib-Mu, agar bukan apa yang saya kehendaki Tuhan, tetapi apa yang Engkau inginkan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, untuk hari ini bagaimana kita untuk dapat menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan? Kita memerlukan satu hubungan dengan Tuhan. Jadi kita perlu membina satu hubungan dengan Tuhan. Oke, sebelum saya teruskan, saya mau bagi warning dulu. Siapa yang mau pergi toilet sekarang. Iya, jangan time kita tengah-tengah mendengar, menikmati firman Tuhan, tiba-tiba pergi toilet. Nanti kamu akan dirugikan. Ya, bukan saya yang rugi, tapi kamu yang rugi sebab terlewat firman Tuhan. Oke. Amin. Oke, kenapa seorang Kristen, saya bagi satu persoalan dulu. Kenapa seorang Kristen imannya boleh mundur? Kenapa boleh mundur? Ya. Suatu ketika dia memiliki semangat yang menyala-nyala, iman yang kuat, teguh, berapi-api, mana-mana pelayanan dia pergi. Oh, konferensi di sana, saya pergi ke sana. Oh, ada seminar di sana, saya pergi ke sana. Sangat berapi-api. Dalam ibadah juga mungkin kala itu 5 waktu. Setiap kali berdoa. Dalam 1 jam akan berdoa. Itu sangat baik. Pelayanan semakin kuat. Bukan saja di JK, tetapi ramai pengikut. Tetapi ya di akhirnya ada orang Kristen yang pada awalnya semangat dia kuat, semangat dia menyala-nyala, dia sangat setia dengan Tuhan. Tiba-tiba iman dia, semangat dia jadi padam. Iman dia mulai merosot. Bahkan di akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ya, kenapa ini terjadi? Banyak ini terjadi di kalangan kita. Bukan saja dalam gereja yang kecil seperti kita, gereja yang kecil, tetapi banyak juga terjadi kepada hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang besar. Bila kita lihat sudah meninggalkan Tuhan, sebab sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya sehingga dia membenci Tuhan. Jadi hari ini ya kita mau belajar bersama bagaimana iman kita tidak akan ada turun naiknya, tetapi kita terus naik dan naik. Iman kita tidak ada sekejap kuat, sekejap lemah, tetapi biar kita terus kuat dan kuat. Tiada up and down, kita terus up. Tiada turun naik, tetapi kita terus naik. Hari ini kita mau belajar ini. Jadi siapa di sini yang mau kuat di dalam Tuhan? Amin. Oke, mari kita lihat di dalam Daniel 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sekali lagi kita bacakan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat
dan akan bertindak. Amin. Oke, jadi jawaban dia di sini. Kenapa orang Kristen, ada orang Kristen yang dulu dia sangat bersemangat, menyala-nyala apinya, tiba-tiba padam. Bukan dia disiram oleh api pula. Bukan dia disiram oleh air dan dia padam, tetapi satu perkara. Tagline di sini, mengenal. Semua katakan mengenal. Mengenal. Iya, sebab dia, orang itu sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan yang benar, orang seperti orang yang pada awalnya dia kuat, dia tetap kuat sampai selama-lamanya. Amin. Jadi orang yang mengenal Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kita akan tetap kuat. Tetap kuat maksudnya kerohanian kita tidak akan pernah turun, tetapi kita terus bersemangat, bernyala-nyala melalui setiap apapun keadaan hidup kita, setiap apapun yang kita lalui, setiap apapun trauma yang kita akan lalui, tetapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tetap kuat. Amin. Oke, baik, saya berikan dua contoh pribadi yang mengenal Tuhan, yang dia betul-betul mengenal Tuhan. Contoh dalam Alkitab sendiri yaitu Rasul Paulus. Pada mulanya kalau kita baca tentang kisah Rasul Paulus sebelum dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia adalah seorang yang sangat jahat. Sebab kenapa dia jahat? Dia dengar di sana ada orang Kristen percaya Yesus. Dia datang sana, dia pergi tangkap, dia masukkan penjara. Adakah itu baik? Itu orang jahat. Tangkap orang percaya masuk penjara. Itu Rasul Paulus punya pekerjaan. Sehingga suatu saat dia berjumpa dengan Yesus, sehingga mata dia dibutakan dan Tuhan berbicara dengan dia. Saat itu dia mendengar suara Tuhan dan Tuhan berkata secara pribadi dengan dia. Dan setelah dia mengenali Tuhan, dia pegang Yesus. Dia betul-betul pegang Yesus dan imannya tidak pernah mundur. Kalau kita baca dalam Alkitab, Rasul Paulus banyak mengalami penderitaan setelah dia mengikuti Yesus. Kadang dia terapung di lautan 3 hari. Siapa pernah terapung di lautan 3 hari? Terapung di atas katil. Di atas katil. Ada banyak. Rasul Paulus banyak dianiaya. Dia diberi racun, lepas itu kena patuk ular. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus karena dia memiliki pengalaman yang benar tentang Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Amen. Ya, dan di akhirnya kalau kita baca, kita punya Alkitab, kebanyakan Alkitab, separuh daripada Perjanjian Baru, Rasul Paulus yang menulisnya. Dia yang menuliskan, bukan sebab hikmat kebijaksanaan dia sendiri, tetapi Tuhan pakai dia. Maukah kita di sini dipakai oleh Tuhan? Amen. Seperti Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan isi hati Tuhan dalam Alkitab. Oke, orang yang kedua, pribadi yang kedua, Yusuf Roni. Ya, siapa yang mungkin orang yang dari seberang kita punya negara jiran kita Indonesia mungkin kenal ini Yusuf Roni. Dia mungkin yang generasi baru tidak kenal, ya. Sebab dia pastor yang luar biasa juga. Dulu dia punya kehidupan macam Rasul Paulus. Dia tangkap orang Kristen masuk penjara. Lepas itu dia bakar gereja dan di akhirnya dia telah dipenjarakan sebab dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia telah bertemu dengan Tuhan dan dia mengenali Tuhan dan dia telah ditangkap, dipenjarakan selama 7 tahun. Dan waktu dia di penjara, orang mengejek dia. Orang mengejek Yusuf Roni. Allah, orang Kristen menyembah Tuhan, mana boleh 1 tambah 1 sama dengan 1. Dia mesti 3. Ada tak jawapan matematik? 1 tambah 1 tambah 1. Sebab mereka mengatakan Tuhan Kristen itu 3. Allah Bapa dan Roh Kudus. Ada 3. Lepas tu Yusuf Roni menjawab, berikan saya 1 pensel. Saya akan explain dengan kamu. Okey, 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? 1. Itulah Tuhan kita, dia tetap 1. Amin. Itu yang Yusuf Roni, dia tetap, walaupun dia diejek, dia dihina, dia disiksa, tetapi dia tetap percaya Yesus itu Tuhan. Dia tidak pernah kecewa
dengan Yesus. Kerana kenapa? Sebab dia memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Amen. Jadi ada perbezaan tahu akan Tuhan dan kenal akan Tuhan. Ya, banyak orang tahu siapa Tuhan. Kita punya sepupu juga tahu siapa itu Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Ada beza. Ramai orang yang tahu siapa Yesus. Mengapa mereka tidak percaya dia walaupun tahu itu Yesus? Sebab mereka tidak mengenal dia. Kalau ada orang ini Kristen, ya kita tahu dia Kristen. Dan kalau kita ajak dia berdebat tentang firman Tuhan, dia sangat pandai. Ya, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang dia boleh hafal. Tak perlu buka Alkitab, dia boleh hafal. Tetapi tengok cara hidup dia. Adakah dia mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidupnya atau tidak? Kalau dia mengaplikasikan, itu orangnya tanda dia mengenal Tuhan. Kalau hidupnya masih macam orang Indonesia kata, hidup macam preman, orang yang hidupnya entah apa-apa, masih jahat, itu maksudnya dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Jadi biarlah kita hari ini kita belajar bagaimana kita harus mengenal Tuhan. Ya, mengenal, kata mengenal dalam bahasa Ibrani dia disebut yada. Jadi kalau di translate ke bahasa Inggris, maksudnya to know by experience, yaitu mengenal melalui pengalaman pribadi. Jadi mengenal Tuhan itu bukan setakat tahu Allah Bapa Roh Kudus ada 3, bukan setakat tahu Yesus mati disalibkan, tetapi kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Ya, siapa yang mau memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan? Siapa yang ada pengalaman pribadi dengan Tuhan? Ya, nikmatilah pengalaman pribadi itu. Biar hari ini yang belum pernah mengalami, katakan, saya mau mengalami pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, saya berikan satu contoh. Semua orang tahu siapa Anwar Ibrahim. Kalau ditanya, siapa Anwar Ibrahim? PM ke berapa? Saya pun tidak tahu dia PM ke berapa. Tetapi saya tahu dia PM Perdana Menteri Malaysia. Tapi yang ke berapa saya tidak tahu. Semua orang tahu dia Perdana Menteri Malaysia. Semua orang kenal. Kalau tanya orang di luar negara pun, tahu tak siapa Anwar Ibrahim? Oh, Perdana Menteri Malaysia yang sekarang. Tetapi bukan semua orang kenal siapa Anwar Ibrahim. Mungkin istri dia kenal, tetapi kita tidak kenal dia. Kita cuma tahu Anwar Ibrahim itu Perdana Menteri Malaysia. Begitulah realitinya. Kamu tahu siapa Yesus? Tahu dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya? Ada pengalaman pribadi dengan dia? Oh, tidak ada. Jadi maksudnya kita belum mengenal Yesus dengan benar. Sebab itu masih ramai orang Kristen yang imannya mula-mula menyala-nyala, tiba-tiba padam. Inilah sebabnya Daniel, dalam ayat Daniel tadi mengatakan, orang yang mengenal Tuhan tetap kuat dan dia akan bertindak. Amen. Haleluya. Jadi saudara, menjadi orang Kristen yang rapuh, tidak kuat, Anda akan mudah dikalahkan. Jadi janganlah menjadi Kristen yang rapuh, kenalilah Tuhan kita. Jadi mulai hari ini kita akan berkata, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Saya percaya hidup kita akan menjadi luar biasa. Yang biasa-biasa, apa kabar? Biasalah macam semalam. Jangan katakan itu, biar kita menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Oke, jadi jangan heran kalau kita lihat orang Kristen yang mula-mula dia sangat menyala-nyala, tetapi bila mengalami masalah sedikit, mengalami geseran sedikit, doa tidak dijawab saja, sudah mau tinggalkan Tuhan. Doa 10 tahun doa, Tuhan tidak jawab. Kenapa tidak jawab? 3 minggu lepas Cikgu Norita ada bawakan khotbah. Kenapa doa tidak dijawab? Sebab salah doa.
salah doa, bukan tidak berkenan dengan Tuhan, tidak simetri dengan Tuhan, apa yang dia doakan. Siapa mau jawab? Kalau anak saya minta yang bukan-bukan dengan saya pun saya tidak mau bagi. Sama juga dengan Tuhan kita. Minta-minta yang bukan-bukan, Tuhan memang tidak akan menjawab. Itu salah satu contoh. Doa tidak dijawab, sudah merajuk dengan Tuhan, marah Tuhan, kecewa Tuhan. Lebih teruk lagi, kepahitan dengan Tuhan. Lepas itu melihat kekurangan hamba-hamba Tuhan. Oh, pastor itu kah? Nama saja pastor. Tapi dia itu kuat bohong lah. Buat apa saya mau jadi Kristen? Pastor dia pun entah apa-apa. Sudah menuduh Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan disebabkan melihat orang lain. Ya, saya suka dengan video yang tayangkan hari itu. Yang orang tuh fokus dengan kiri kanan. Yang pasal handphone tuh. Ilustrasi. Oh, bukan video kan? Rupanya saya tengok video tuh di Facebook. Tapi teringat tentang ilustrasi yang sampaikan. Fokus dengan kiri kanan, tetapi bukan fokus dengan Tuhan. Fokus kiri kanan, asik mencari kesalahan orang, membuatkan iman jatuh. Sebab tanpa pengenalan dengan Tuhan. Jadi kenapa ini terjadi? Karena orang seperti ini tidak mengenal Tuhan. Saya berani katakan, orang yang imannya boleh jatuh, dia tidak mengenal Tuhan. Dia cuma tahu Tuhan, tetapi dia tidak kenal. Orang yang kenal Tuhan ialah orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Oke, mari kita semua katakan, saya mau kenal Tuhan. Saya mau kenal Tuhan. Amin. Oke, sebab itu dalam bulan ini tema kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Ya, kita sudah belajar di minggu pertama dekat dengan Tuhan. Yakobus berapa itu? Dalam ayat Yakobus dekat dengan Tuhan. Lepas itu minggu kedua kita sudah belajar tentang pribadi yang berkenan dengan Tuhan, yaitu cara hidup Henok. Bagaimana Henok tiba-tiba hilang di dunia, tiba-tiba dia lesap, dia telah diangkat. Dan itu juga akan terjadi dengan kita di masa depan. Tiba-tiba kita hilang, pada tiba waktunya hari pengangkatan. Amin. Ya, jadi yang ketiga, minggu lepas kita sudah belajar mengapa harus dekat dengan Tuhan. Apa alasan harus dekat dengan Tuhan? Ya, kita ingat video, ini baru video yang dilemparkan botol itu. Kenapa harus dekat? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita diisi dengan Tuhan, apapun cabaran dunia, kita tidak akan jatuh. Sebab kita mengenal Tuhan. Jadi hari ini saya mau bawakan tema, ya, kita harus membina hubungan dengan Tuhan. Bagaimana membina hubungan dengan Tuhan? Yaitu kita harus memiliki hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Jadi ada 4 poin, ya, harap masa kita cukup. Kalau tidak cukup kita sambung di minggu-minggu seterusnya. Ya, ada 4 poin bagaimana kita membina hubungan dengan Tuhan, yaitu kita harus intim dengan Tuhan. Oke, kalau kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan kan, contoh dia ini saya lihat di dalam arena politik lah. Kalau kita dekat dengan orang ini, mungkin ini YB, akan mendapat banyak manfaat, akan mendapat banyak proyek besar-besar. Betul atau tidak? Sebab dia memiliki hubungan intim dengan orang itu. Jadi kalau kita mau memiliki hubungan intim dengan Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membina hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus berkenalan dengan Tuhan. Get to know God. Kita harus berkenalan dengan Tuhan. Ya, dari awal saya sudah katakan, mengenal Tuhan. Kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengenal seseorang, kita harus belajar berkenalan dulu. Contoh dia dalam sebuah perkawinan. Sebelum kita berkawin, kita nak cari orang dulu. Oke, kita zoom dulu. Oke, saya rasa ini oke juga, comel, mungkin sesuai dengan saya. Jadi bagaimana mau mendekati orang itu? Dia harus datang kepada orang itu dan berkenalan.
Ya, boleh berkenalan dengan Nida. Dia kata dia masih single. Itu berkenalan. Untuk memulakan koneksi, Ya, Pak. kita harus Ya, Pak. berkenalan dahulu. Ya, sebelum membuat keputusan untuk menikah dengan pasangan yang akan kita mau kawin, kita akan dating dalam beberapa kali, mungkin setahun dua kita akan ada hubungan dengan dia, hubungan sebagai pasangan kekasih, pacar. Orang Indonesia kata pacar. Ya, mereka akan berpacaran untuk mengenali hati budi masing-masing. Mana tahu di tengah-tengah perhubungan itu kamu akan melihat sikap dia yang tidak baik. Kamu akan melihat dia yang Tuhan kata ini tidak sesuai dengan engkau. Kamu akan berkenalan. Kalau seiring dan sejalan dengan Tuhan, ya, go on, teruskan saja. Begitulah cara kita berkenalan, itu secara perkawinan. Begitu juga dengan Tuhan. Kita harus berkenalan dengan Tuhan. Ya, yang pertama, cara untuk bagaimana kita mengenali Tuhan, kita harus berkenalan. Kita ada kemahuan untuk mau berkenalan dengan Tuhan. Amin. Iya, macam saya nih orang introvert. Betul tak? Betulkah saya introvert? Iya, saya memang orang yang introvert. Saya tidak pandai berkomunikasi dengan orang. Apalagi kalau orang itu baru pertama kali saya jumpa, saya boleh duduk di sebelah dia satu hari tanpa bercakap. Itu orang introvert, personality dia begitu. Jadi kalau orang yang first time jumpa saya, mungkin orang ingat saya ini sombong. Ya, bukan juga sombong, tetapi orang introvert begitulah orang dia. Dia sukar berkomunikasi dengan orang lain. Dia tidak ada, paling senang dikatakan, dia tidak ada talenta untuk bercakap. Ya, bercakap untuk mau berkawan. Tetapi orang yang mengenali saya, oh, rupa-rupanya aku tidak sombong juga. Itulah, bila orang itu sudah kenal saya, baru dia tahu, saya bukan orang yang sombong. Itu caranya untuk berkenalan. Jadi kita harus mendekati orang itu. Kita harus mendekati Tuhan untuk berkenalan dengan Tuhan. Ini yang dimaksudkan, kita akan kenal orang itu, kepribadiannya. Kita akan kenal orang apabila kita sudah dekat dengan dia. Sebab itu ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Betul tidak? Betul ini. Iya, dulu saya selalu ikut suami saya pergi pelayanan. Kami ke Bukit Mancung. Pagi-pagi dia teks saya, jom ikut saya ke Mancung, ajar sekolah minggu. Dalam hati saya, orang nih, tidak orang lain kamu dibawa. Kenapa harus saya yang kena pergi? Saya tidak mau pergi, kadang-kadang saya berharap. Malam Sabtu saya doa, harap-harap dia lupa ambil saya. Sekali pagi-pagi, saya sudah dibawa. Sudah siapkah? Dia cakap, masa itu kita belum ada hubungan cinta, tidak ada hubungan, tidak ada perasaan, cuma sepetakat rakan sepelayanan, rakan di gereja. Tetapi bila mengenalinya, dia sudah coba mengurut saya dan sudah mengenali dia. Oh, terjatuh cinta aku dengannya. Dan itulah yang terjadi. Kita harus mengenali Tuhan. Kita harus memiliki keinginan untuk mengenali dia. Kalau kita mau, kita jatuh cinta dengan Tuhan. Sebab saya mengatakan, bukan Tuhan yang kita mau berkenalan dengan Tuhan sebab kita mau Tuhan jatuh cinta dengan kita. Tuhan sudah lama jatuh cinta dengan kita. Amin. Ya, jadi tanpa pengenalan, suami istri itu adalah mustahil untuk berkawin. Begitu juga seharusnya kita mengenali Tuhan. Tanpa kita mengenali Tuhan, mustahil untuk kita tahu akan pribadi Tuhan. Jadi ada ramai Kristen yang kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, karena alasannya sebenarnya dia tidak kenal Tuhan. Jadi bagaimana cara berkenalan dengan Tuhan? Hosea 6 ayat 3. Mari kita baca bersama. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan,
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Jadi di sini mengatakan, Hosea 6:3 mengatakan, marilah kita mengenal Tuhan, bersungguh-sungguh, bukan separuh hati, bukan saja datang ke gereja, sebab gereja itu rutin harian. Orang Kristen harus ke gereja, maka datanglah gereja. Tetapi biarlah kita bersungguh-sungguh datang di gereja untuk mencari wajah Tuhan, hati Tuhan. Oke, apa akibatnya bila kita mengenal Tuhan? Oke, ia muncul seperti fajar. Dalam ayat tadi, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Oke, apakah fajar selalu terlepas untuk muncul? Tahu apa itu fajar? Matahari pagi. Terbit matahari, itulah fajar. Matahari tidak pernah terlewat untuk muncul. Setiap pagi dia muncul. Walaupun hari hujan, dia tetap muncul, cuma kita tak nampak sebab dia diselubungi oleh awan. Tetapi matahari tidak pernah terlewat untuk muncul. Dan ini juga bila matahari itu sifat dia ialah terang. Jadi bila matahari itu muncul, fajar itu muncul, bila kita mengenal Tuhan, maka maksudnya hidup kita yang dahulu penuh kegelapan, kita akan diubah menjadi terang. Kita akan diterangi oleh Tuhan. Amin. Ya, dan datang seperti hujan. Yang di ayat tadi mengatakan, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim. Kamu paham tak apa maksud nih pada akhir musim? Oke, kalau kita menyelidiki waktu zaman orang dahulu kala, orang Yahudi, ada yang dikatakan hujan awal, hujan akhir. Ya, tapi yang ini ialah akhir musim. Oke, macam nih dalam perkebunan. Ini yang hari itu saya belajarlah dengan itu cikgu yang bukan cikgu perkebunan. Kami belajar Alkitab. Ada diajarkan ini. Dia kata, kenapa ada hujan awal, hujan akhir? Waktu mereka mau menanam pokok, mereka akan tengok musim. Pada musim hujan, di sana mereka akan start menanam. Sebab hujan itu akan memberikan pertumbuhan. Dan hujan akan datang lagi pada akhir musim, yaitu musim berbuah. Ya, pada waktu pokok itu sudah berbuah, masa itu banyak sangat hujan supaya pokok itu menjadi sehat-sehat. Dan inilah yang dikatakan, datanglah hujan seperti hujan pada akhir musim, yaitu musim berbuah, musim berkat. Tuhan akan mencurahkan kita, mengairi kita dengan berkat, dengan berkat sukacita, berkat damai. Senaraikan saja berapa banyak berkat yang Tuhan berikan. Itulah berkat hujan akhir musim. Amin. Jadi banyak agama di dunia ini mengajarkan kita untuk harus mencari Tuhan. Bukan Kristen saja yang mengajarkan mencari Tuhan, tetapi perbezaan dia, kekristenan mengajarkan Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita. Amin. Ya, kalau Tuhan itu sudah mencintai kita, janganlah tolak cintanya. Terimalah cinta Tuhan itu. Amin. Ya, biar kita memiliki satu momen romansa dengan Tuhan. Barulah kita akan menikmati hadirat kebaikannya, mengenali dia. Jadi Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Itu yang diajarkan di dalam kita punya kekristenan. Kalau kita belajar akan keagamaan lain, apakah Tuhan mereka mencintai kita seperti Yesus yang rela disalibkan, yang rela menderita, disiksa untuk menarik balik, untuk menghapuskan dosa kita di salib. Itulah cinta kasih Tuhan. Amin. Oke, ada satu reality TV show di Amerika yang dipanggil Undercover Boss. Ya, dia ini ada satu bos, big boss. Dia akan menyamar jadi pekerja untuk dia mengenali dia punya pekerja. Lepas itu dia jadi tukang angkat barang. Lepas itu dia akan bersembang dengan pekerja-pekerja lain.
Dan akhirnya dia mengetahui banyak pekerja dia yang mengalami pergumulan. Ada pekerja dia yang anak dia sakit, dia nak beli insurans untuk perubatan anak dia pun tidak mampu. Ada yang orang ini dia mau membeli rumah untuk ibu bapa dia, tetapi sebab gaji dia sikit, dia tidak mampu untuk beli. Ada yang dia mau pergi bercuti, sejak lahir dia tidak pernah bercuti, tapi sebab duit tidak banyak. Oh, puji Tuhan yang pernah pergi bercuti, pergi Korea. Ya, nikmati itu. Dia nak pergi bercuti, tetapi sebab tidak mampu, tinggal impian saja. Dan akhir sekali big boss itu telah memanggil setiap pekerjanya. Dia ingin berjumpa dan dia memperkenalkan dirinya. Tada, sayalah big boss kamu. Oke, saya tahu kau punya pergumulan. Kamu pergi bercuti, kau ada impian untuk bercuti, tetapi kamu tidak mampu. Oke, kamu pergi bercuti, perbelanjaannya saya tanggung, saya berikan kamu uang saku juga untuk pergi bercuti. Bukankah itu luar biasa? Ataupun orang ini, saya tahu anak kamu cacat, kamu tidak mampu untuk beli insurans perubatan dia. Oke, sekarang kau pergi beli insurans tuh, semua perbelanjaannya saya akan bayar. Dia katakan. Dan kamu teringin mau beli rumah, tetapi disebabkan duit kamu tidak mencukupi, walaupun kamu sudah bertahun-tahun bekerja di sini, tapi gaji kamu kecil saja. Oke, hari ini saya naikkan gaji kamu, saya berikan kamu bonus, pergi cari rumah, perbelanjaan rumah itu saya bayar. Dan bukankah itu yang Yesus lakukan pada kita? Bukankah Yesus turun dari surga jadi manusia, rela disalibkan untuk ambil dosa kita, supaya kita akan menikmati kehidupan yang abadi di surga nanti. Itu yang Yesus lakukan, seperti majikan itu. Dan Undercover Boss ini bukan cerita rekaan, tetapi dia adalah reality TV show, dan itu adalah perkara yang benar-benar terjadi. Dan ini yang Yesus lakukan. Yesus benar-benar mengasihi kita. Amin. Oke. Jadi mengenal Tuhan. Bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Next. Ini yang Yesus lakukan. Yesus menjelma jadi manusia. Dia Tuhan yang turun dari surga, turun ke dunia menjadi sama seperti kita, merasakan penderitaan kita, merasakan kecewa dengan kita. Siapa yang kecewa saat ini? Tuhan turut kecewa, merasai kekecewaan itu. Turut merasakan rasa kita ditolak. Yesus turut merasakan rasa kita sakit. Yesus turut merasakan waktu kita dikhianati. Dia juga merasakan apapun penderitaan yang ada pada Anda saat ini. Semua yang Yesus lakukan itu untuk apa? Untuk dia bawa di kayu salib. Yesus sudah disalibkan, bukan untuk baru mau bawa di kayu salib. Yesus sudah disalibkan dan semua itu sudah dihancurkan. Tinggal kita sahaja membuka hati untuk dia, supaya kita dipulihkan dan dijadikan ciptaan yang baru. Amin. Jadi marilah kita berkenalan dengan Tuhan. Yang kedua ialah, belum lagi. Bagaimana kita berkenalan dengan Tuhan? Siapa Tuhan kita? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau saya tanya, apa itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Apakah kita menyembah 3 Tuhan? Apa itu Tritunggal? Ya, apakah kita menyembah 3 Tuhan? Pasti tidak. Alkitab menjelaskan kita menyembah Tuhan yang Esa. Next. Esa itu maksudnya dalam bahasa Ibrani Echad, yaitu yang bermaksud united, yaitu sebuah kesatuan. United States of America, sebuah kesatuan Amerika. Jadi ini ialah Tuhan itu sebuah kesatuan. Dia ada satu tetapi 3 pribadi. Oke, saya berikan satu contoh. Telur, ada sebiji telur. Telur itu cuma satu, tetapi dia ada 3 bahagian. Dia ada kulit, dia ada putih telur, dan dia ada
kuning telur. Apakah telur itu ada 3? Telur itu tetap 1. Ini contoh ilustrasi. Oke, yang kedua, diri saya. Saya seorang ibu kepada anak-anak saya, Victoria Grace. Saya juga seorang anak kepada orang tua saya. Saya juga istri kepada suami saya. Jadi apakah Evelyn Suzy Mosidin itu ada 3 orang? 1 orang saja. Evelyn Suzy mungkin ada lain, tetapi Evelyn Suzy Mosidin 1 orang saja. Tetapi saya ada 3 peranan. Begitu juga Tuhan kita, 3 peranan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi tidak bermaksud Tuhan kita 3. Mereka adalah 1. Di dalam satu kesatuan. Yohanes 1 ayat sampai 3. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu ialah Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia bersama dengan Allah Bapa di surga. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya dia bersama dengan Allah. Pastu segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa itu Dia? Tuhan. Dan tanpa Tuhan tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Segala yang telah dijadikan. Jadi kalau orang tanya kamu, tembak kamu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Apakah Tuhan itu ada Allah Ibu? Apakah Tuhan itu beranak? Oke. Saya tahu dalam bag kamu ada kunci yang dipanggil anak kunci. Adakah anak kunci itu wujud sebab ada bapa kunci, ibu kunci berkahwin, lahirlah anak kunci? Tidak kan? Anak kunci itulah nama dia. Kenapa Tuhan kita dipanggil ada Allah Anak? Itulah dia, itulah panggilan dia. Oke, yang seterusnya. Bagaimana kita tahu dia Allah? Berkenalanlah dengan Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Bagaimana berkenalan dengan Tuhan? Bacalah Alkitab. Tanpa pembacaan dan perenungan Alkitab adalah mustahil untuk kita kenal Tuhan. Amin. Ya. Oke, yang seterusnya. Oke, apa buktinya dalam Alkitab? Yesus itu Tuhan. Kelahiran dia ajaib. Tiada di dunia dijanjikan, yang kelahiran dia dinubuatkan. Kelahiran saya tidak dinubuatkan, tidak tertulis dalam Alkitab. Hanya Tuhan Yesus yang dinubuatkan. Lepas itu kehidupan dia juga sangat ajaib. Dia melakukan mujizat. Orang mati boleh hidup. Mungkin kalau kita doa, orang itu boleh sembuh. Tetapi Yesus lagi luar biasa. Orang mati boleh hidup. Kita doa, orang itu sembuh. Bukan kita yang sembuhkan, Tuhan juga yang sembuhkan. Lepas itu kematian Yesus juga ajaib. Ya, dia disalibkan dan dia serahkan nyawanya. Bukan sebab dia disalib dan ditombak, tetapi kepadamu kuserahkan nyawaku. Pekerjaan Yesus sudah selesai. Dia sendiri serahkan nyawa dia, mematikan dia. Lepas itu kebangkitan dia juga ajaib. Dan nubuat kedatangannya juga ajaib. Semua perkara yang ajaib tentang Yesus. Apakah itu tidak membuktikan untuk kita berkenalan, mengenali yang dia itu Tuhan yang benar? Amin. Oke, yang kedua, bagaimana kita berkenalan dengan Tuhan? Iya, sudah jam 12. Dengan cepat. Berdamai dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus berkenalan dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berdamai dengan Tuhan. Make peace with God. Oke, jadi kenapa harus berdamai dengan Tuhan? Karena dosa yang telah memisahkan kita dari Tuhan. Dosa juga yang menjadi sumber permusuhan antara kita, antara manusia dengan Tuhan. Tuhan itu Maha Kudus, Dia kudus. Tuhan itu membenci dosa. Dosa yang telah menjadi tembok pemisah antara manusia dengan Tuhan. Jadi cara berdamai dengan Tuhan, kita lihat apa yang Yesus lakukan. Efesus 2 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kerana dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi apa yang membuatkan kita jauh? Dosa. Tetapi apa yang mendekatkan kita kembali dengan Tuhan? Darah Kristus. Yesus telah melakukan bahagiannya, memperdamaikan kita. Permusuhan kita dengan Tuhan
telah diperdamaikan ketika Yesus di kayu salib. Perjamuan kudus yang kita selalu ambil itu melambangkan peringatan kita perdamaian yang Yesus lakukan, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus adalah jaminan perdamaian. Tidak ada jaminan lain bagaimana kita boleh datang dengan Tuhan. Ya, saya ada membaca tentang agama-agama yang lain, cara mereka mau mendekat dengan Tuhan, mereka akan berpuasa, menyiksa diri, ada yang badan dia dicucuk-cucuk. Kita tidak perlu mengalami penderitaan dicucuk-cucuk seperti itu untuk mau dekat dengan Tuhan. Cukup serahkan dirimu dengan Tuhan, berdamailah dengan Tuhan melalui darah Yesus. Saya berikan satu contoh, satu cerita. Ini ialah rekaan semata-mata, terlalu terjadi dalam movie. Ada satu orang kaya, jutawan, dia bilioner, anak dia ditangkap. Lepas itu penjahat itu tangkap dan dia dijadikan tawanan. Ada orang senyum di sana sebab dah dengar BJK. Orang itu dijadikan tawanan. Lepas itu orang itu membuat tuntutan, berikan saya $100 juta dan anak kamu akan selamat. Dia minta uang tebusan. Dan orang kaya itu sayang anak dia, dia sanggup berikan uang tebusan $100 juta dan anak dia dibebaskan. Bagaimana dengan kita? Kita menjadi tawanan dosa dan hanya satu yang kita boleh kembali. Bagaimana kita kembali dengan Bapa? Melalui penebusan darah Yesus, tubuh Kristus yang disalibkan. Amin. Kita tidak dapat kembali kepada Bapa dengan memberikan $100 juta. Tetapi kalau kamu memberikan $100 juta kepada JBMKM, puji Tuhan. Tetapi kalau berikan $100 juta dengan Bapa di surga, itu tidak memberikan jaminan untuk kamu boleh kembali dengan Bapa di surga. Hanya satu yang boleh memberikan jaminan, darah Kristus. Amin. Darah Yesus. Jadi berdamailah dengan Tuhan. Ada bahagian yang Tuhan lakukan, Yesus lakukan. Iya, dia rela mati. Yesus rela mati. Dia rela disalibkan. Apa bahagian kita? Bahagian kita, selain kita mau percaya Yesus, kita juga mau bertobat. Itu yang kita kena lakukan. Kita harus bertobat. Bertobat dalam bahasa Yunani, metanoia. Semua katakan, metanoia. Metanoia maksudnya berbalik 180 derajat. Bukan 360 derajat. Kalau 360 kamu balik lagi ke kehidupan asal. Tapi berbaliklah 180 derajat dari segala kejahatan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Jadi pertobatan adalah kunci yang membebaskan kita daripada penjara dosa, dari belenggu dosa. Apapun dosa yang mengikat kita, dosa perzinahan kah, dosa kesombongan kah, dosa mencintai uang kah? Ada di sini mencintai uang. Ada juga yang di sini tidak adalah, saya percaya. Mencintai uang itu maksudnya mencintai duniawi, keduniaan, apa yang dunia lakukan. Asalkan orang itu mau bertobat, dia boleh dibebaskan. Tidak pernah Tuhan tidak memandang orang yang mau bertobat. Tuhan sentiasa membuka hatinya. Amin. Oke, yang seterusnya. Yang pertama tadi kita harus berkenalan dengan Tuhan, lepas itu kita harus berdamai dengan Tuhan. Yang ketiga kita harus bersahabat dengan Tuhan. Be friends with God. Yohanes 15 ayat 14-15. Oke, mari baca bersama. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Siapa mau mendengar cerita Yesus tentang Bapa di surga? Kalau ada sesiapa yang mau mendengar Yesus bercerita kita tentang apa yang mereka lakukan Bapa dan Dia di surga, jadilah sahabat dengan Dia. Sebab Yesus katakan, kalau kamu jadi sahabatku, saya akan ceritakan kepada kamu
Oke, apa ciri persahabatan? Ciri persahabatan tuh semestinya kita memiliki orang teman berbuat. Mana ada orang bersahabat yang berjumpa begaduh terus? Itu bukan sahabat, itu bukan ciri sahabat. Tetapi ciri sahabat ialah kita ada teman berbuat. Bolehkah manusia bersahabat dengan Tuhan? Teman kupu-kupi. Boleh. Alkitab banyak menjelaskan. Karena bukan kita yang mengejar Yesus terlebih dahulu, tetapi Yesuslah yang mengejar kita. Jadi Dia mahu kita menjadi sahabatnya. Amen. Jadi kita lihat beberapa pribadi yang bersahabat dengan Tuhan. Yang pertama yaitu Henok. Ya, kita sudah dengar yang Pastor Sarah sudah ajarkan pada minggu lepas, Linda. 2 minggu lepas. Pastor Linda. Bagaimana Henok hidup? Dia hidup akrab dengan Tuhan, Henok hidup bergaul dengan Tuhan, hidupnya berkenaan di hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tidak sabar lagi mau tunggu hari pengangkatan untuk angkat dia. Sebab hidup dia sangat dekat dengan Tuhan. Terus Tuhan angkat dia di surga. Tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba dia lenyap, lesap di muka bumi, hilang dari radar. Ya, bukan sebab dia dicolek, tetapi Alkitab menuliskan Tuhan mengangkat dia. Oke, siapa lagi yang jadi sahabat Tuhan? Abraham disebut friend of God, yaitu sahabat Tuhan. Musa juga disebut sahabat Tuhan sampai melihat Tuhan muka dengan muka, sampai wajah Musa bercahaya seperti cahaya Tuhan. Maukah kita menjadi seperti pribadi ini, bersahabat dekat dengan Tuhan? Amin. Oke, lepas itu sahabat itu apa ciri persahabatan? Sahabat itu ialah kita punya kawan berbual. Ya, kita punya kawan bercerita, kita punya teman membawang. Orang zaman now kata membawang, sambil potong bawang di keramaian, orang-orang dapur sambil potong bawang, sambil bergosip. Itulah wujudnya kenapa dikatakan membawang. Ya, teman bergosip itu sahabat. Kalau gosip yang hanya untuk bergosip, singkirkan sahabat itu. Itu tidak baik. Bersahabatlah dengan orang yang positif, orang yang seiman dengan kita. Dan saya juga ada sahabat saya manusia selain Yesus. Saya ada ramai juga sahabat, tapi sahabat saya yang paling dekat adalah suami saya. Ya, apa saja yang saya mau cerita dengan dia, saya boleh cerita, termasuk membawang. Bukan membawang lah, kita mau meluahkan hati. Dengan siapa lagi kita mau mencurah hati? Kalau bukan dengan pasangan, takkan dengan suami jiran pula. Itu salah. Itu sudah salah di mata Tuhan. Jadi kita harus, itulah ciri persahabatan, yaitu kita ada teman berbual. Jadi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, kita berbuallah dengan Tuhan, bercakaplah dengan Tuhan. Tidak perlu di dalam doa berpanjang bertele-tele. Cukup kita doa dengan bahasa seharian kita dengan Tuhan. Tuhan boleh mendengar, percaya tak? Percaya Tuhan boleh menjawab. Percaya sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi ada banyak cara Tuhan bercakap dengan kita, yaitu yang pertama melalui kata-kata lagu pujian. Tiba-tiba lirik yang kita dengar itu, lagu itu kena di hati kita. Itu Tuhan sedang berbicara. Ataupun kita sedang membaca ayat Alkitab dan tiba-tiba ayat itu menjadi rema dalam hati kita. Itu Tuhan sudah sedang bercakap dengan kamu. Ataupun saat kita mendengar khotbah saat ini, kalau ada yang tersentuh, itu Tuhan berbicara dengan kamu, bercakap dengan kamu. Mungkin ada yang melalui mimpi, ada melalui suara hati, melalui pikiran, melalui nasihat orang lain. Jangan abaikan nasihat orang lain. Tuhan pakai mereka untuk bercakap dengan kamu. Jadi ada banyak cara Tuhan bercakap dengan kita. Sebab Tuhan itu, kita itu adalah Tuhan yang hidup. Amin. Oke, saya berikan satu kesaksian. Waktu saya mula-mula kerja di JF sebagai buat account. Di kerja lama saya kami gunakan account
manual, Excel worksheet. Dan di tempat kerja baru kami menggunakan sistem, ada satu software, masuk saja di situ, kamu tahu macam mana cara buatnya. Lepas tu saya baru masuk, saya orang baru, tiba-tiba bos berikan satu, okay, ini kamu buat ini bonus adjustment. After lunch saya nak before lunch, sebab after lunch saya akan meeting, dia kata. Saya tengok, ya ampun Tuhan, benda ni saya tidak tahu buat. Saya sangat stres. Perkara yang buat saya sangat stres bila saya tidak tahu selesaikan pekerjaan itu. Macam mana mau buat, apa yang saya perlu lakukan? Hampir menangis, sesak dada. Dada sampai sakit, macam itu pergi ambil tes driving license. Menunggu nama. Sangat sakit di dada. Itulah saya rasa, sangat sakit di dada sebab kalau tak siapkan, lagi kena marah. Lepas tu saya kata dengan Tuhan, Tuhan, bonus adjustment ini saya tidak tahu. Tolong berikan saya jalan bagaimana saya selesaikan. Lepas tu, ting, saya dengar suara, bukan suara dari luar. Saya tidak mencari-cari siapa yang bersuara, tetapi saya boleh dengar suara itu dalam hati saya. Suara itu berkata begini, kau pergi filing room. Oke, saya pergi filing room, ambil file ini, saya buka. Lepas tu saya tidak tahu apa file yang dimaksudkan, tapi saya sembarangan ambil file. Saya buka file itu, oh, ini bonus adjustment tahun-tahun lepas. Sebiji apa yang bos saya suruh buat adjustment. Tapi masalah dia lagi, bagaimana saya mau buat adjustment tersebut. Kalau saya berikan kamu ini, kamu faham bagaimana buat ini. Mungkin yang belajar account faham. Lepas tu saya berpikir lagi macam mana saya mau selesaikan ini. Ya, sampel sudah ada, tetapi cara-cara dia, apa step yang harus didebitkan, apa yang harus dikreditkan. Lepas tu, Tuhan, saya tidak tahu macam mana mau adjust ini. Lepas tu dengan mujizat yang Tuhan lakukan, saya tiba-tiba faham. Oke, metode apa saya kena buat ini. Oke, apa yang dikreditkan ini, apa yang didebitkan ini. Dan sebelum rehat makan tengah hari, saya siapkan kerja saya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah Tuhan kita. Kalau kita berdoa, Dia akan menjawab. Amin. Sebab Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Jadi bercakaplah dengan Tuhan, berbicara dengan Dia. Jangan abaikan Tuhan. Oke, yang seterusnya. Yang keberapa sudah? Keempat, ya, yang terakhir. Oke, sebelum kita masuk yang terakhir, saya berikan satu tips dulu. Cara-cara untuk berdoa. Oke, saya berikan. Kita lipat tangan begini. Oke, lipat tangan begini. Oke. Makasih begini. Jari mana yang paling dekat dengan kita? Oke, ibu jari. Ibu jari adalah jari yang paling dekat di hati kita. Ini menggambarkan orang yang terdekat dengan kita. Kita berdoa atau bercakap dengan Tuhan untuk orang yang paling dekat di hati. Kita punya keluarga, kita punya ibu bapa, adik-beradik, pasangan hidup, dan anak-anak. Oke, yang kedua, selepas ibu jari telunjuk. Ini ialah gambaran orang yang sering menunjuk jalan untuk kita. Pastor, guru-guru, gembala. Guru-guru itu tidak semestinya guru sekolah minggu sahaja, tidak semestinya orang yang rohani sahaja, tetapi kita punya guru-guru di sekolah. Kita perlu mendoakan mereka supaya guru-guru itu tidak garam. Saya paling takut cikgu garam dulu. Asal cikgu garam, oh saya stres mau masuk kelas. Dulu. Oke, apalagi yang kita punya pemimpin di tempat kerja, kita punya supervisor, manajer kita. Kita doakan mereka, orang yang selalu memberikan kita arahan dalam pekerjaan. Kita doakan mereka. Oke, yang ketiga ialah jari yang paling tinggi. Jari yang paling tinggi yaitu ini dia harus berdiri dengan jari-jari yang lain. Ini menggambarkan kita punya pemerintah, kita punya pemimpin negara, kita punya majikan, bos tempat kerja kita doakan.
Dan yang keempat, kita punya jari manis. Ya, jari manis, jari yang paling lemah. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia mesti ikut, ataupun jari lain mesti ikut. Kamu coba berdirikan. Orang yang ada talenta saja mungkin boleh berdirikan, tetapi dia tidak boleh berdiri sendiri. Maksudnya jari yang paling lemah karena dia tidak dapat berdiri sendiri. Ini gambaran bagi orang-orang yang lemah. Contoh dia janda-janda. Alkitab menuliskan janda-janda, tetapi kita jangan hanya terfikirkan janda-janda muda. Saya mendoakan janda-janda muda, tetapi janda-janda tua dilupakan. Tuh firman Tuhan, itu ada niat itu. Bahaya. Jangan diamalkan. Boleh mendoakan, tapi jangan mengawini. Iya, betul. Lepas itu kita mendoakan orang-orang yang lemah, yang memerlukan pertolongan. Ini contoh saja yang saya letakkan. Janda-janda, anak yatim, orang miskin. Ya, kita mendoakan orang-orang yang lemah. Yang terakhir ialah jari kelingking, yaitu jari yang paling kecil. Ini menggambarkan kita punya keperluan pribadi. Ya, kalau kamu lihat contoh yang saya tulis di sana, tiada orang korek hidung gunakan ini, ibu jari. Dia akan gunakan yang paling kecil supaya selesa. Jadi ini melambangkan kita punya keperluan pribadi. Ini yang kita doakan. Terakhir sekali kita doakan kita punya pribadi. Amin. Oke, yang terakhir, yang keempat. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Yang pertama kita harus berkenalan dengan Dia. Yang kedua kita harus berdamai dengan Tuhan. Berdamaikah? Berdamai, ya. Yang ketiga ialah kita harus bersahabat dengan Dia. Yang keempat ialah kita harus berpartner dengan Tuhan. Partner up with God. Saya punya R sudah hilang. Oh, ada. Saya punya nota di sini hilang. Rupanya sana sudah dibetulkan. Oke, partner up with God. Oke, ini kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. 10 menit lagi saya punya masa. Tetapi jam itu dipercepatkan sebenarnya, oke? Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Oke, dalam ayat ini mengatakan kita adalah kawan sekerja Allah. Kita adalah partner Tuhan. Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang." Kuk ini adalah gandar kayu yang dipasangkan pada 2 ekor lembu. 2 ekor itu melambangkan yang satu tuh kita, yang sebelah lagi Yesus. Kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Sebab itu Yesus katakan, kuk yang kupasang adalah kuk yang enak. Sebab beban yang kita ada itu dipikul bersama-sama oleh Tuhan. Jadi kita berpartner dengan Tuhan. Jadi partner, apa maksud partner? Rakan kongsi. Oke, rakan kongsi dalam prinsip perniagaan ialah, katakan kita ini buka bisnis, kita kongsikan, kita punya saham 50-50 kepada pemilik saham, kita punya partner. Jadi maksudnya di sini semua adalah milik bersama. Tiada lagi milik pribadi, tetapi milik bersama. Siapa yang ada bisnis di sini, yang mungkin Pastor Habil dia tahu, ya, sebab dia ada bisnis, dia ada partner dengan share partner dia. Jadi dia tidak boleh melakukan sembarangan keputusan dengan company dia. Begitu juga kita tidak, sejak kita mengambil keputusan untuk partner dengan Tuhan, kita tidak boleh sembarangan buat keputusan diri kita sendiri. Sebab diri kita bukan milik kita pribadi, tetapi kita berpartner dengan Tuhan. Setiap keputusan yang kita lakukan, berbincang dengan Tuhan. Benda boleh bincang, orang kata. Ya, kita berbincang dengan Tuhan. Setiap keputusan, apapun yang partner kita inginkan, kita harus taat. Partner kita Tuhan. Keputusan juga harus bersama. Kita tidak boleh memutuskan sendiri saja. Harus ada rundingan, kesepakatan. Apapun keputusan Tuhan, itulah keputusan kita. Amin. Kalau ada masalah, hadapinya bersama dengan Tuhan. Kalau ada kegagalan, hadapi bersama juga dengan Tuhan. Jangan sendiri-sendiri. Jangan meninggalkan partner Anda, Tuhan Yesus. Selesaikan masalah sendiri.
itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan menyelesaikan masalah Anda kalau Anda meninggalkan Yesus yang partner hidup Anda. Amin. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus lakukan bersama-sama dengan Tuhan, libatkan Tuhan, turut sertakan Tuhan, sehingga kita menjadi sukses dan menuai bersama dengan Tuhan. Amin. Amen. Jadi apapun yang kita kerjakan, biarlah Tuhan itu bersama-sama. Jadi kalau kita berpartner dengan Tuhan, ya saya percaya kehidupan kita menjadi ringan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan campur tangan dengan pertolongan Dia yang ajaib. Rasul Paulus berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Lagu sekolah minggu nih. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Jadi maksudnya hidup kita ini bukan lagi hidup kita sendiri, tetapi kita harus hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kesimpulannya, ya sudah habis, sudah kesimpulan. Orang yang percaya, yang mengenal Tuhan secara pribadi akan tetap kuat dan tetap bertindak. Amin. Jadi ada 4 cara membina hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus berkenalan dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berdamai dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus bersahabat dengan Tuhan. Dan yang keempat, kita harus berpartner dengan Tuhan. Amin. Ya, mari bermain musik. Kita mau akhiri kita punya sharing. Haleluya. Saya ingin kongsikan satu cerita. Ini ialah based on true story. Yaitu ada satu orang, anak gadis, disebabkan kehidupan dia yang miskin, dia sangat tertekan, dia mencari kesenangan sebabkan kemiskinan hidup. Dia telah pergi ke bandar, dan di bandar tersebut, ini terjadi di bandar tersebut dia telah menjadi pelacur. Dia bekerja sebagai pelacur. Lepas itu dia mengalami kehidupan yang sangat mewah, dia banyak duit. Tetapi pada akhirnya dia tersedar apa yang dia lakukan itu adalah salah. Lalu dia mau bertobat. Dia mau kembali ke rumah bapak dia. Dia mau kembali ke rumah keluarga dia. Lalu dia memutuskan, dia menuliskan satu surat, sepucuk surat kepada family dia. Dia katakan begini, Bapak, Ibu, saya tahu saya telah melakukan salah. Saya bersalah kepada Bapak Ibu, saya bersalah kepada Tuhan. Tapi saya mau kembali kepada keluarga. Kalau Bapak Ibu mau terima saya, waktu saya kembali saya akan naik kereta api. Dia nyatakan dia punya tarik, pukul berapa dia pergi, jam berapa dia akan sampai. Dikatakan kepada ibu bapaknya, di tepi rumah kita ada satu pokok. Kalau ayah ibu mau menerima saya, bapak ibu mau terima, gantungkan satu bendera putih di pokok tersebut. Lepas itu pada hari yang dijanjikan, dia pun balik. Dia naik tren, dia naik MRT. Oh, dia ada MRT. Dia naik tren. Lepas itu semakin dekat ke destinasi, semakin mendekati rumah dia, gadis ini dia sangat berdebar-debar. Dia risau kalau ibu bapaknya tidak menerimanya. Dan sejurus dia melewati rumah tersebut, dia melihat pokok itu. Tidak ada bendera putih yang diletakkan, tetapi ada satu kain putih yang besar menutupi pokok tersebut. Dan kedua ibu bapaknya membuka tangan, menerima dia, menunggu dia. Dan gadis itu turun di stasiun, dia berlari ke arah ibu bapaknya, dia memeluk dan dia menangis. Itulah Yesus. Yesus sedang membuka tangan untuk kita. Yesus mau menerima kita. Yesus mau berkenalan dengan kita. Apapun yang kita sudah lakukan, apapun dosa yang kita lakukan, Yesus mau menerima kita, sebab Dia itu Allah yang hidup. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengagungkan nama Tuhan kita. Mari kita mengatakan bahwa Yesus Yahweh Allah kita. Haleluya. Yahweh, Agungkan nama Dia. Rafa,
Tuhan Jehovah Shaddai, Elohim. Engkau adalah Yahweh Jireh. Engkau adalah Tuhan Adonai. Oh, Engkau Tuhan yang sentiasa menyertai kami Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang sentiasa tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang benar, Allah yang hidup. Ya Bapa, kami membuka hati kami Tuhan Yesus, untuk kami berkenalan dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau bersahabat dengan Engkau Tuhan. Kami mau berdamai dengan Engkau Tuhan. Di dalam apapun dosa yang sudah kami lakukan, kami mau berdamai dengan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi rekan kongsi Engkau Tuhan, rekan sekerja Engkau Tuhan. Oh haleluya. Yes Lord, Engkau berbicara, Engkau bercakap dengan kami ya Tuhan. Bawa kami Tuhan, untuk kami terus lebih dekat dengan Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah ditabur sebentar tadi Tuhan Yesus, yang telah menegur kami Tuhan agar terus dekat kepada Engkau Tuhan, dengan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, dalam pribadi kami sendiri Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus, ketika kami hanya tahu akan Engkau Tuhan, tetapi jauh di sudut hati kami tidak pernah mengenal Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, jamah setiap pribadi kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, agar kami bukan setakat tahu akan Engkau Tuhan, tetapi kami mengaplikasikan atas firman yang telah kami dengar sebentar tadi Tuhan, dengan mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam pribadi kami Tuhan Yesus. Tuhan, bimbing kami Tuhan, biar Roh Kudus Engkau Tuhan yang terus berbicara di dalam hati, pikiran dan minda kami Tuhan Yesus, agar setiap masa kami Tuhan, kami dapat mendengar suara Engkau Tuhan, agar kami dapat memupuk hubungan yang lebih dalam lagi di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menegur kami sebentar tadi Tuhan, haleluya. Mari kita semua angkat tangan untuk menerima doa pemberkatan. Saya baca di dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Ya, kebaktian kita sampai di sini. Ya, kalau mau bersembang teruskan bersembang. Ya, kalau mau terus balik, ya cari makan dulu, nanti lapar.